Puji Tuhan saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Saudara, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Saudara rindu berjalan dalam terang Tuhan setiap hari, konsistenlah merenungkan firman Tuhan. Kesulitan untuk konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari, channel Renungan Harian ini akan menolong saudara untuk konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari. Lihat layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan yang baru yang dibuat secara ekspositori. Artinya benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Saudara, kita hidup di dunia ini hanya sekali dan kita hidup hanya sebentar. Kalau kita gagal menjalani cara hidup yang benar, maka kita gagal dalam kehidupan kita yang sekali ini. Setiap manusia akan mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Tuhan, termasuk saya dan saudara. Itu sebabnya kita harus menjalani hidup kita dengan benar. Kalau hidup kita hanya sekali dan begitu singkat dan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, bagaimana seharusnya kita hidup di dunia ini? Puji Tuhan saudara, video ini adalah video pertama. Dan topik yang akan kita bicarakan dalam video ini dan 2 video selanjutnya nanti adalah topik tentang menjalani hidup dengan benar. Saudara, hidup di dunia ini begitu singkat dan kita hidup hanya sekali. Jangan sampai kita gagal hidup. Bagaimana seharusnya kita menjalani hidup kita? Sebelum kita akan melanjutkan topik ini saudara, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan.
Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, video ini adalah video pertama di mana topik yang akan kita bicarakan adalah topik tentang menjalani kehidupan dengan benar. Kita hidup di dunia ini hanya sekali saudara, dan hidup kita juga begitu singkat. Seberapa jauh perjalanan hidup yang sudah saudara jalani hari ini? Kita tidak tahu berapa lama kita hidup di dunia ini, tetapi selama mungkin pun firman Allah sudah mencatat di dalam Mazmur pasal yang ke-90, di mana teks ini yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini di dalam video ini dan dua video selanjutnya. Di ayat yang ke-10, di sana ditegaskan bahwa masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara, firman Allah ini mungkin sudah sering kali kita dengar, bahwa firman ini mencatat masa hidup kita, masa hidup manusia di dunia ini adalah 70 tahun, dan kalau kuat 80 tahun. Dan mungkin saat ini sudah jarang orang yang mau umur lebih dari itu saudara, karena kalau sudah melewati 80 tahun, banyak orang yang hanya menjalani hidup dengan penderitaan dan membuat orang lain menderita juga, anak-anaknya, cucu-cucunya. Nah, saudara, kalau hidup kita hanya 70 tahun, kalau kita kuat 80 tahun, seberapa lama, seberapa jauh perjalanan hidup yang saudara sudah jalani saat ini? Dan kalau saudara bayangkan selama saudara hidup di dunia ini, sudah begitu lamakah? Kalau saya membayangkan saudara, masa kecil saya masih sangat baru dalam ingatan saya. Masih seperti beberapa hari yang lalu dalam ingatan saya. Kenapa? Karena sekali lagi, firman Tuhan mengatakan bahwa hidup ini memang singkat. Di mana di sini dikatakan berlalunya begitu buru-buru. Bahkan di atas di ayat sebelumnya dikatakan ayat yang kelima, engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh pada waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Ditegaskan, digambarkan bahwa hidup kita di dunia ini seperti rumput yang pagi-pagi berkembang, tetapi sore sudah layu. Artinya begitu singkat. Dan mungkin saat ini, dari kehidupan yang singkat itu, kita sudah menjalaninya lebih besar daripada yang tersisa. Kita tidak tahu sampai berapa lama kita hidup. Tapi kalau umur yang disebutkan tadi misalnya digenapi dalam hidup kita, 80 tahun misalnya, sudah berapa persen yang saudara jalani? Dan kemudian yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana selama ini saudara menjalani kehidupan saudara? Karena jangan sampai saudara kehidupan yang hanya sekali dan begitu singkat ini, kita jalani dengan salah. Kenapa? Karena di dunia ini, tadi firman Allah mencatat bahwa masa hidup kami 70 tahun, dan kalau kami kuat 80 tahun, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Hidup yang singkat dan sekali ini, firman Allah mencatat bahwa kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Mungkin ketika dengar firman ini, saudara setuju. Ketika melihat kehidupan saudara, karena banyak masalah, banyak persoalan yang harus kita hadapi, yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Artinya hidup udah singkat, hidup hanya sekali. Bunga-bunga kehidupan adalah penderitaan dan kesukaran. Begitu banyak masalah, begitu banyak persoalan yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita, saudara. Jangan sampai kehidupan yang hanya sekali ini kita jalani dengan tidak benar dan akhirnya berakhir dalam murka Tuhan. Kenapa? Karena dikatakan di ayat 7 tadi, saudara, sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa-dosa yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Ayat yang 9, sungguh segala hari kami berlalu dengan gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Lihat saudara bahwa hidup yang singkat ini bisa berakhir dengan murka Tuhan. Bisa berakhir dengan kemarahan dan gemas Tuhan. Dan di ayat 8 dikatakan bahwa kesalahan kita itu akan ditaruh di hadapannya dan tidak tersembunyi dalam cahayanya.
Artinya saudara, kalau kita jalani hidup ini dengan cara yang salah, maka kita akan mempertanggungjawabkannya. Betapa mengerikan kalau di dunia ini kita hidup dengan penuh penderitaan, banyak kesengsaraan, banyak persoalan yang harus kita tanggung karena itulah hidup di dunia. Dan akhirnya berakhir dalam murka Tuhan. Betapa mengerikan. Dan saya percaya tidak ada kita saudara yang di dunia ini sudah menderita dan kita mau berakhir dengan penderitaan, neraka sampai selama-lamanya. Karena kita akan mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita, saudara. Itu sebabnya kita harus menjalani kehidupan kita dengan benar. Nah, itu sebabnya di sini dikatakan, pemazmur ini menegaskan, setelah di ayat 10, dia menegaskan masa hidup kami 70 tahun, dan kalau kami kuat 80 tahun, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, dan berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Lalu kemudian di ayat 11, lihat saudara. Di ayat 11. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Jadi pemazmur ini menjelaskan bahwa kalau hidup kami begitu singkat, banyak penderitaan, dan bisa berakhir dengan murka. Siapa yang mengenal kekuatan murka Tuhan dan kepada gemas Tuhan? Artinya siapa yang memahami dan mengenal murka dan gemas Tuhan. Setelah dia melemparkan pertanyaan itu, saudara, akhirnya dia jawab di ayat 12. Ajari kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati bijaksana. Jadi dia menegaskan, jangan sampai hidup yang sementara ini berakhir dengan murka, berakhir dengan penderitaan. Nah, siapa sekarang yang sedang menjalani hidup yang singkat ini, yang memahami, mengerti, dan mengenal murka Tuhan? Yang berpikir dan takut nanti akan mendapatkan murka Tuhan? Karena begitu banyak manusia di dunia ini, saudara, menganggap hidup singkat ini biasa saja. Dan tidak berpikir tentang kehidupan yang datang. Tidak berpikir bahwa dia akan mengakhiri hidupnya dan apa yang akan terjadi setelah dia mengakhiri hidupnya di dunia ini. Pemazmur berkata, siapa yang mengenal murka Tuhan dan takut kepada gemas Tuhan? Saat ini dalam saudara menjalani kehidupan saudara, dalam kita menjalani hidup kita, apakah saudara berpikir tentang murka Tuhan? Apakah saudara takut kepada gemas dan amarahnya Tuhan? Karena kalau kita salah dalam menjalani hidup, bisa berakhir dengan murka dan marahnya Tuhan. Dan siapa yang takut kepada marah dan murkanya Tuhan? Pemazmur berkata, ajari kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati bijaksana. Orang yang takut berakhir dalam murka Tuhan dan gemas Tuhan adalah orang yang berkata, ajari kami menghitung hari-hari kami. Jadi setelah pemazmur bertanya, siapa yang takut kepada gemas dan murka Tuhan? Dia berkata, ajari kami menghitung hari-hari kami. Jadi dia mau menegaskan bahwa saya takut kepada murka Tuhan. Saya takut kepada amarahnya Tuhan. Saya tidak mau kehidupan yang 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, banyak penderitaan yang harus dijalani. Saya tidak mau berakhir dengan murka Tuhan. Itu kira-kira kalau dibahasakan, saudara. Lalu akhirnya dia berkata, ajari kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi kalau seseorang yang sedang menjalani hidup di dunia ini, tidak mau berakhir dengan murka dan gemasnya Tuhan, maka yang harus dia lakukan adalah menjalani hari-hari sedemikian. Ketika pemazmur berkata, ajari kami menghitung hari-hari kami, bukan maksudnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya, saudara. Maksudnya adalah, ajari kami bijaksana dalam menjalani hari-hari kami. Kalau saya dan saudara tidak mau berakhir dengan murka Tuhan, bijaksanalah dalam menjalani hari-hari saudara. Jalani hari-hari saudara dengan benar. Pergunakan, ajari kami menghitung hari-hari kami. Maksudnya pergunakan hari-hari itu dengan benar di hadapan Tuhan, saudara. Gunakan hari-hari itu, jalani hari-hari itu dengan bijaksana. Karena orang yang demikianlah yang takut kepada murka Tuhan.
Orang yang menganggap perjalanan hidupnya adalah untuk kesenangan dan kepuasan diri. Dan menjalani hidupnya dengan semau-maunya. Orang yang menjalani hidupnya dalam dosa dan bersenang-senang dalam dosa. Padahal dia akan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Orang itu tidak sadar bahwa dia akan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Dan dia tidak sadar bahwa dia bisa berakhir dengan murka Tuhan. Dia bisa berakhir dengan gemas dan amarah Tuhan. Tetapi saat ini firman Tuhan mengajarkan saya dan saudara bahwa kalau saya dan saudara menyadari bahwa hidup ini hanya singkat. Menyadari bahwa hidup ini hanya sementara. Seperti bunga yang pagi berkembang, sore sudah layu. Kalau kita menyadari bahwa hidup ini, bunga-bunga kehidupan kita adalah penderitaan dan kesengsaraan. Dan kalau kita menyadari bahwa hidup ini harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka kita akan berkata seperti pemazmur, ajari kami Tuhan. Menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati bijaksana. Ajari kami menjalani hari-hari kami dengan benar. Sebagai anak-anak Tuhan. Saudara mengerti bagaimana seharusnya hidup saudara sebagai anak Tuhan. Di mana standar hidup kita adalah iman saudara kepada Tuhan Yesus. Dan bagaimana kita menjalani hidup kita adalah sesuai dengan standar firman Tuhan. Dan itulah cara hidup yang harus kita jalani hari demi hari dalam kehidupan yang singkat dan sementara ini. Tidak akan terasa saudara akan berlalu lagi 1 tahun, berlalu lagi 1 tahun, berlalu lagi 1 tahun. Dan akhirnya hidup kita pun akan berlalu. Jangan sampai hidup yang singkat dan sementara yang penuh penderitaan ini akan berakhir dengan murka Tuhan. Orang yang takut kepada marah Tuhan, orang yang takut kepada gemas Tuhan, dia akan menggunakan hari-harinya dengan bijaksana. Anak-anak Tuhan, jangan sia-siakan hidup saudara. Jangan sia-siakan hari-hari saudara. Jangan hidup dalam dosa saudara. Jangan hidup jauh dari Tuhan. Jangan hidup untuk kehidupan saudara sendiri, untuk mencari perkara dunia. Hanya hidup untuk perkara-perkara dunia. Tapi gunakan hari-hari saudara dengan bijaksana. Gunakan hidup takut akan Tuhan. Hidup seturut firman Tuhan. Hidup seturut standar firman Tuhan. Biarlah hari-hari itu saudara jalani dengan takut akan Tuhan. Dengan bijaksana saudara. Jadi saat ini saya dan saudara disadarkan. Kita hidup hanya sebentar. Kita hidup hanya sekali, saudara. Dan kita tidak akan pernah bisa mengulang. Kalau hidup yang sekali ini kita gagal dan salah, kita tidak akan bisa berkata, saya mau coba ulang kembali. Tidak akan bisa. Hidup kita hanya sekali dan sebentar. Kalau kita gagal, maka kita akan mempertanggungjawabkan kegagalan itu di hadapan Tuhan. Itu sebabnya betapa indahnya saat ini firman Tuhan mengingatkan kita. Bahwa hidup kita seperti bunga yang pagi mekar sore sudah layu. Hidup ini begitu singkat dan penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan. Apa sih yang kita cari di dunia? Semuanya akan kita tinggalkan. Yang penting sekarang adalah ketika kita mengakhiri semuanya, kita tidak akan berakhir dengan murka Tuhan. Dan orang yang takut akan murka Tuhan adalah orang yang berkata seperti pemazmur. Ketika dia berkata, siapa yang mengenal murkamu dan takut kepada gemasmu? Ketika dia pertanyakan itu, dia jawab sendiri. Dia berkata ayat 12, ajari kami menghitung hari-hari kami, sehingga kami beroleh hati bijaksana. Jadi kalau saya dan saudara menyadari bahwa hidup ini singkat, penuh penderitaan, dan kita tidak mau berakhir dengan kesengsaraan dan murka Tuhan, mari kita sama-sama berkata seperti pemazmur. Ajari kami menghitung hari-hari kami sehingga kami beroleh hati bijaksana. Ajari kami menjalani hari-hari kami dengan benar seturut yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Hari-hari kami bukan untuk dosa. Hari-hari kami bukan untuk mencari kesenangan yang salah di hadapan Tuhan. Tapi hari-hari kami jalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Hidup seturut standar firman Tuhan. Prinsip-prinsip firman Tuhan. Saudara, kita tidak tahu sampai kapan kita hidup. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita hidup. Tapi kalaupun kita hidup 80 tahun lagi, mungkin saat ini ada saudara yang sudah menjalaninya lebih dari separuh. Artinya saudara, hidup kita tinggal sebentar. Jalanilah hidup kita hari demi hari dengan bijaksana.
Pemazmur berkata, ajari kami menghitung hari-hari kami. Maksudnya, ajari kami menggunakan hari-hari kami dengan benar. Menjalani hari-hari kami dengan benar. Dengan hati yang bijaksana. Puji Tuhan saudara. Hidup kita akan berjalan terus. Jangan hanya anggap biasa hidup ini berjalan terus. Tapi sadarilah bahwa hidup ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jalani hari-hari saudara dengan benar. Dengan takut akan Tuhan. Dengan hidup seturut prinsip firman Tuhan. Ajari kami menghitung hari-hari kami dengan bijaksana. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini firman-Mu kembali sudah mengingatkan kami ya Tuhan. Untuk kami menjalani hidup kami dengan benar. Ajari kami menghitung hari-hari kami. Dengan hati yang bijaksana kami jalani hari-hari kami. Karena kami sadar hidup kami hanya sebentar. Hidup kami singkat. Hidup kami hanya sementara. Dan penuh penderitaan juga. Kami tidak mau akan berakhir dengan murka-Mu, tetapi kami mau berakhir dengan keindahan. Terima kasih Bapa, itu sebabnya ajari kami menjalani hari-hari kami dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.